Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, apa kabar? Selalu luar biasa, ya, karena Tuhan kita luar biasa. Ya, kalau kabar kita tidak baik, ya, terus memohon kepada Tuhan. Pergumulan, permasalahan, sukacita, apapun itu, berharap berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan, renungan harian, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara bagi kami dan kami siap melakukannya supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak, saya akan bacakan dari kitab Galatia, ya. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan dari Jejet. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat atau tema kita di pagi hari ini adalah naik roller coaster. Tahu ya roller coaster ya? Wah, serem, di Dufan ada tuh. Naik roller coaster ya. Jika saudara mengasihi seseorang yang bergumul dengan masalah ataupun penyalahgunaan obat bius ataupun drug ya, Anda sadar bahwa perasaan saudara itu terhadap orang itu seperti mengendarai roller coaster ya. Seperti mengendarai roller coaster, naik turun putar balik. Hal ini ya membiarkan atau membutuhkan bantuan si pengguna itu. Besok dia minum obat, ya kan, lalu makan makanan obat, minum minuman keras, mabuk oleh obat-obat terlarang. Hari ini bertobat, besok melakukan lagi. Nah, kalau kita mengasihi orang seperti ini, dikatakan kita seperti naik roller coaster. Saudaraku, Roh Kudus membantu kita untuk belajar bagaimana cara mengasihi orang seperti itu. Mungkin ada di sekitar kita atau mungkin saudara kita, saudaraku ya. Cara mengasihi orang seperti itu bahkan ketika mereka hidup dalam dosa dan pergumulannya, berikut ini ada beberapa prinsip yang dapat kita praktekkan sama dia. Yang pertama, perlakukan orang tersebut dengan hormat ya. Sehingga bersikaplah lembut ketika saudara mencoba untuk memulihkannya. Tetapi jangan melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sendiri. Jangan menghindarkan dia dari konsekuensi perbuatan yang dapat digunakan Allah untuk membawa perubahan. Jangan nanti nakut-nakuti dia dengan Tuhan, bukannya. Misalkan kalau dia bilang, jangan begitu, nanti Tuhan hukum loh, nanti Tuhan cabut nyawamu. Jangan ya, jangan takut-takuti dia, tapi hormat. Yang kedua, ingatlah bahwa saudara tidak memiliki kuasa untuk mengubah orang lain. Sebaliknya, mintalah kepada Tuhan agar menolong saudara untuk menjadi pribadi yang dikehendakinya. Yang ketiga, janganlah engkau diam, tetapi engkau menjangkau orang tersebut dengan kasih. Cari hikmat Allah dalam apa yang harus saudara lakukan. Katakan kepada dia setiap pertemuan. Kemudian tegur atau berdiam dirilah dalam kasih Tuhan. Kalau dia belum bertobat juga. Yang terakhir, bergantunglah kepada Allah. Saudara mungkin melakukan kesalahan, tetapi tambatkan dari diri saudara pada firman Allah dan senantiasa pasrahkan hidup saudara dan orang yang saudara layani, yang kasihi kepada Tuhan itu di dalam doa. Saudaraku, menerapkan beberapa prinsip ini di atas yang kita sudah tahu, yang dapat membantu memperlambat ataupun memperlaju cepat seperti roller coaster, perasaan yang sering berubah-ubah kita harus bisa hadapi, saudaraku ya. Kasih memberikan pertolongan bagi orang lain sekalipun itu menyakitkan. Saya mengasihimu walau engkau tidak mengasihi saya. Selamat melangkah sepanjang hari ini dalam aktivitas kita, kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.